Bangsa Aram adalah bangsa berbahasa Semit kuno yang memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan di Timur Dekat, khususnya dari akhir zaman perunggu hingga zaman besi. Dikenal karena bahasa, budaya, dan pengaruhnya terhadap peradaban sekitarnya, meninggalkan warisan abadi mulai dari asal-usul mereka di gurun Suria hingga pemukiman dan kerajaan mereka yang tersebar luas di seluruh wilayah. Pada awal milenium pertama sebelum Masehi, sejumlah negara kota yang diperintah Aram didirikan di seluruh wilayah barat timur dekat kuno. Yang paling terkenal adalah Aram Damaskus, yang mencapai puncaknya pada paruh kedua abad ke-9 sebelum Masehi, selama pemerintahan Raja Hazael. Kapan pastinya dan bagaimana mereka masuk ke Mesopotamia? Apakah mereka kelompok suku yang berimigrasi ke wilayah tersebut? Atau apakah mereka hanya keturunan Saman Besi dari populasi Saman perunggu yang lebih tua, seperti orang Amori yang telah menduduki sebagian besar wilayah yang sama? Masih menjadi perdebatan sejarawan hingga saat ini. Pengejaan Aramu pertama kali muncul dalam sebuah prasasti di kerajaan Ebla yang berbahasa Semit Timur, yang mencantumkan nama-nama geografis dan istilah Armi, sebuah kota di dekatnya, sering muncul dalam prasasti Ebla, sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Salah satu catatan sejarah Raja Akkadia, Naram-Sin, sekitar tahun 2250 sebelum Masehi, menyebutkan bahwa ia menangkap Dubul, seorang penguasa dari Arami. Referensi awal lainnya untuk tempat atau orang-orang Aram telah muncul di arsip Kota Mari dan Ugarit. Tapi tidak ada konsensus tentang asal dan arti kata Aram. Salah satu saran yang paling diterima adalah bahwa itu berasal dari akar kata Semit RWM yang berarti menjadi tinggi. Saran-saran yang lebih baru menafsirkannya sebagai bentuk jamak yang rusak, yang berarti antelop putih atau banteng putih. Namun, tidak ada bukti sejarah, arkeologi, atau linguistik bahwa penggunaan awal istilah Aramu, Armi, atau Arame sebenarnya merujuk pada orang Aram. Bukti sejarah paling awal yang tak terbantahkan tentang orang Aram sebagai suatu bangsa muncul jauh kemudian dalam prasasti Raja Asur, Tiglat-Pileser I, sekitar 1100 sebelum Masehi. Awalnya orang Aram adalah penggembala semi-nomaden, menggembalakan domba dan kambing melintasi padang rumput yang gersang. Pola migrasi mereka membuat mereka berinteraksi dengan berbagai bangsa tetangga, termasuk Assyria, Huria, dan Hitti. Seiring waktu, mereka mulai menetap di kota besar dan kecil, menjadikan diri mereka sebagai pedagang dan penerajing, dan mengadopsi aspek peradaban perkotaan dari tetangga mereka. Pada awal milenium pertama sebelum Masehi, bangsa Aram telah membentuk beberapa negara kota dan kerajaan independen di Timur Dekat. Kerajaan-kerajaan ini sering bersaing satu sama lain dan dengan negara-negara tetangga untuk menguasai jalur perdagangan, tanah subur, dan lokasi strategis. Beberapa negara kota berbahasa Aram yang utama, termasuk Aram Damaskus, Hamat, Bet Adini, Bet Bagian, Bet Hadipe, Aram Bet Rehob, Aram Sobah, Bet Samani, Bet Halupe, dan Aram Makkah, serta negara-negara suku Aram di Gambulu, Litau, dan Pukudu. Salah satu kerajaan Aram yang paling menonjol adalah Aram Damaskus, yang berpusat di sekitar kota Damaskus. Kerajaan ini muncul sebagai entitas yang kuat pada abad ke-9 sebelum Masehi dan memainkan peran penting dalam politik regional, seringkali berkonflik dengan kerajaan Israel di utara dan kekaisaran Assyria di timur. Bangsa Aram bersama dengan bangsa Edom dan bangsa Amon menyerang Israel pada awal abad ke-11 sebelum Masehi, tetapi dikalahkan.
Sementara itu bangsa Aram bergerak ke timur Efrat dan ke Babilonia, di mana seorang perampas kekuasaan dari bangsa Aram dinobatkan sebagai Raja Babilonia dengan nama Adad-apal-iddin. Apa yang diketahui tentang kepercayaan orang Aram diperoleh dari benda-benda dan kuil-kuil yang digali dan dari sumber-sumber sastra Aram, serta nama-nama yang mereka miliki. Agama mereka tidak menampilkan dewa tertentu yang dapat disebut sebagai dewa atau dewi Aram. Tapi tampak dari prasasti dan nama-nama mereka, diperkirakan orang Aram menyembah dewa-dewa Kanaan dan Mesopotamia, seperti Hadad, El, Sin, Istar atau Astarte, Samas, Tamus, Anat, Bel, dan Nergal. Bangsa Aram yang tinggal di luar kampung halaman mereka tampaknya mengikuti tradisi daerah tempat mereka menetap. Raja Damaskus misalnya mempekerjakan pemahat Penisia dan pemahat gading. Di Tel Halab Busana, istana Raja Kapara, seorang penguasa Aram, abad ke-9 sebelum Masehi, dihiasi dengan patung-patung yang memperlihatkan campuran pengaruh Mesopotamia, Hiti, dan Huria. Kontribusi terbesar bangsa Aram terhadap sejarah dunia adalah bahasa mereka. Selama abad ke-8 sebelum Masehi, negara kota Aram setempat secara bertahap ditaklukkan oleh Kekaisaran Neo-Asur. Kebijakan pemindahan penduduk dan relokasi yang diterapkan di seluruh wilayah kekuasaan Asur menyebabkan penyebaran komunitas Aram yang lebih luas di berbagai wilayah di Timur Dekat, dan jangkauan bahasa Aram juga meluas. Bahasa ini memperoleh tempat penting dan akhirnya menjadi bahasa umum, menggantikan bahasa Kadia, khususnya selama periode Kekaisaran Neo-Babilonia dan Kekaisaran Achaemenida atau Persia. Selama periode Helenistik dan Romawi kemudian, negara-negara kecil berbahasa Aram muncul. Yang paling terkenal adalah Osroene, yang berpusat di Edessa, tempat kelahiran bahasa Aram Edessan, yang kemudian dikenal sebagai bahasa Suryani klasik. Bahasa Aram juga dianggap sebagai bahasa yang digunakan oleh Yesus dari Nazaret dan murid-muridnya dalam perang menyebarkan agama Kristen awal di Timur Dekat. Neo-Aramaik Barat, satu-satunya ragam bahasa modern yang masih ada dari cabang bahasa Aram Barat, kini hanya dituturkan oleh umat Muslim dan Kristen di kota Malaula dan Jubadin di pegunungan Kalamun di barat daya Suria. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.